dok, karena Michelle ini kan dia memilih untuk bercerita duluan di podcastnya dokter. Iya. Boleh dijelasin secara garis besarnya? Awalnya Iya, ya? awalnya. Awalnya itu salah satu temennya MA itu ngubungin tim aku, memang dia pengen speak up karena ini adalah masalahnya udah dia tunggu bertahun-tahun sih. Jadi emang tujuannya dia pengen speak up, mungkin karena proses dia juga udah dewasa, jadi dia tahu apa yang harusnya dia lakukan. Artinya yang menghubungi awal itu dari M sendiri ya? Iya, dari MA, temennya dia yang hubungin tim aku, mungkin kayak dia butuh wadah kan, gimana dia bisa cerita gitu. Waktu dia cerita itu, MA bercerita nggak kenapa alasannya dia nggak langsung laporin sejak awal terjadi? Karena dia takut dan dia malu sih. Terus dokter melihat respon dari keluarga sendiri, ibunya yang kayak slow respon dan nggak ada respon begitu, tanggapan dokter sendiri seperti apa? Sebenarnya aku juga mungkin kita juga mesti tahu sih, makanya di sini kita tuh butuh ibunya juga memberikan respon ya, karena kan kita nggak tahu insight dari ibunya ini seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa juga langsung hakimi lah ya gitu. Jadi kita tetap harus mendengarkan dari pihak ibunya punya alasan apa gitu. Alasan MA sendiri nih mau bercerita masalah ini ke dokter, dia sharing nggak soal itu? Ya itu karena dia merasa setelah mungkin usia akan mendewasakan dia ya, akhirnya dia tahu kayak oke, kayaknya ini masalah aku mesti speak up. Pertama untuk diri dia sendiri sebagai dia juga ingin melindungi diri dia, terus juga dia mungkin ingin sharing ke teman-teman supaya mungkin teman-teman lain yang mengalami hal yang sama itu juga bisa bisa misalnya langsung datang ke kantor polisi dan lain-lain, bisa langsung melakukan tindakan lah, jangan seperti dia menutup itu selama 5 tahun kayak gitu. Sejauh ini apakah MA itu udah buat laporan dok ke polisi soal kasus ini? Oh udah kasus ini udah diproses secara hukum. Di mana itu? Hah? Kalau boleh tahu di mana? Oh saya nggak tahu, kalau misalnya sampai ke situ tuh saya cuma dengar dari dia bahwa kasusnya udah diproses secara hukum. Terus setelah akhirnya mendengar cerita dari MA sendiri, apa sih yang mungkin yang dokter rasakan gitu? Oke, kalau yang aku rasain tentunya aku prihatin ya, nomor satu ini sangat kasus ini nggak boleh disepelein, ini adalah kasus yang cukup serius dan semakin menyadarkan kita sebagai orang tua, sebagai siapapun lah masyarakat, bahwa pendidikan seksual usia dini itu sangat perlu dilakukan sedini mungkin, bahkan dari anak masih usia di bawah 5 tahun itu kita harus sudah bisa memberikan dia edukasi dan pendidikan seksual sesuai usianya, supaya ya ini fungsinya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tanggapan dokter sendiri nih, melihat sebenarnya ibu dari MA sendiri ini kan nggak ada reaksi, kalau tanggapan dokter sendiri seperti apa sih? Itu saya masih belum bisa memberikan komentar ya, karena kita masih nggak tahu nih kenapa dari ibunya masih nggak memberikan respon gitu. Jadi kita juga harus tahu alasan dia kenapa gitu. Jadi kalau menurut aku ya mungkin di sini ibunya juga harus bisa memberikan respon ya, supaya masyarakat juga akhirnya bisa menilai, bisa tahu. Dok, melihat MA sendiri efeknya akan seperti apa sih di usia anak itu? Oke, tentunya itu bisa menimbulkan trauma ya, trauma yang mendalam, dan itu bisa merusak masa depan dia gitu kan. Ya makanya dia harusnya bisa dia harusnya tidak merasakan itulah kayak gitu, karena kan ya hubungan seksual itu memang pada dasarnya itu adalah kebutuhan setiap manusia, tapi kan dilakukan dengan waktu dan cara yang tepat, nggak seperti itu. Tapi nggak ada tanda-tanda depresi atau tekanan gitu dari ngeliat si MA itu sendiri? Tentunya ada, tapi mungkin karena di sini aku bukanlah profesionalnya di bidang itu, jadi memang sebaiknya dia periksa mungkin ke psikiater atau psikolog untuk untuk bisa mengobati trauma atau apapun yang dirasakan. Dok, mungkin tahu nggak sih terkait hubungan si MA ini sama ibunya gitu? Maksudnya hubungannya baik-baik saja kah atau gimana sih kalau dari? Itu aku nggak tahu, jadi memang mendingan tanyanya ke MA-nya aja gitu. Saya kan cuma jadi host ya waktu itu di podcastnya dia gitu. Oke?